Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Selaparang TV dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dengan izin serta ridha Allah Subhanahu wa taala dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Dan kami menghaturkan selamat menunaikan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita baru memasuki bulan suci Ramadan, alhamdulillah juga telah kita terima sejumlah pertanyaan. Namun ada 5 pertanyaan masuk dan dikirimkan oleh satu orang penanya. Dan karena saudara yang mengirim pertanyaan ini mengirimkan banyak pertanyaan, sekitar 5 pertanyaan, dan kebetulan juga seluruhnya seputar ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka tampaknya pada episode kali ini kita spesifik tentang tema bulan suci Ramadan atau fikih berpuasa, dan kita hanya menjawab dari satu penanya saja, walaupun ya satu penanya tetapi yang dikirimkan adalah sekitar 5 pertanyaan. Karena itu insyaallah pertanyaan-pertanyaan lainnya dari penanya-penanya yang lain akan tetap kita nantikan, dan insya Allah akan kita tampung dan kita jawab pada episode-episode yang akan datang. Baiklah pemirsa, kita langsung saja membaca pertanyaannya, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saharil Satriawan, alamat Sikur, ya. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, yang mau nanya beberapa hal tentang puasa. Pertama, apa hukum orang tua renta untuk berpuasa? Nah, pertanyaan pertama dulu mengenai orang tua yang renta untuk berpuasa. Mungkin maksudnya renta ini tidak berkemampuan untuk menjalankan ibadah puasa karena sudah lemah, cepat lapar, lemas, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang dialami atau yang dihidapnya sehingga tidak memungkinkan bagi ibadah puasa. Baik, untuk diketahui orang yang tidak mampu berpuasa maka otomatis gugur kewajiban berpuasanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa manapun daripada hambanya di luar kemampuannya, ya, atau illa usaha, kecuali apa yang dia mampu menjalankannya. Jika seseorang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia tidak diharuskan berpuasa. Terus apa yang dia lakukan? Dia walaupun gugur kewajiban berpuasanya, tapi tidak gugur apa yang disebut dengan fidyah. Fidyah ini sebagai penggantinya. Orang yang sakit, tidak mampu berpuasa, tidak mampu juga mengqadanya, termasuk yang tua, yang lanjut usia, dia dikenai atau dikenakan mungkin ya bahasanya fidyah berupa 1 mud makanan untuk fakir miskin untuk 1 hari. Jadi untuk 1 hari dia harus mengeluarkan 1 mud makanan kepada fakir miskin. 1 mud ini ya 1 hidangan lah, sekitar 1 kilo atau 2 kilo, ya diperbanyak lebih baik, ya, 1 hidangan utuh kepada 1 orang fakir miskin. Itu untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Jika 30 hari maka 30 dikalikan 30 lipat. Ya, itu konsekuensi bagi yang tidak mampu berpuasa, sekaligus tentu tidak mampu mengqadanya karena faktor usia. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan kedua
yaitu bolehkah orang yang berpuasa mendonorkan darahnya? Ini penting juga. Untuk diketahui, yang membatalkan puasa itu adalah yang sifatnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang memang lubang yang ada gitu. Tidak dimasukkan tidak melalui lubang, tapi melalui lubang. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh, ke dalam lambung terutama, melalui lubang yang tersedia. Ini yang ditanyakan donor, berarti donor itu mengeluarkan. Kalau mengeluarkan, maka dia tidak membatalkan membatalkan puasa. Kecuali seperti muntah. Kalau muntah ini dia membatalkan apabila disengaja, tapi ya jika tidak disengaja tidak masalah. Nah, untuk donor darah sendiri tidak membatalkan. Hanya saja jika dengan dia mendonor atau mengeluarkan darahnya, dia kemudian lemas, tak berdaya dan harus makan agar tidak pingsan misalnya, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh memaksakan dirinya, namun nanti dia harus mengqadanya. Tetapi jika mampu dia menahan sampai maghrib, maka puasanya tetap utuh, puasanya tetap diterima, tidak batal lantaran dia mendonor darahnya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, sekarang apa hukum orang yang puasa lantas ia bersuntik? Nah, bersuntik ini apa? Kan donor darah juga disuntik. Tapi mungkin yang dimaksudkan dalam pertanyaan ketiga ini sebaliknya, bukan mengeluarkan tetapi memasukkan. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu, ain ini maksudnya benda, seperti air, seperti makanan, seperti apa saja, batu misalnya, ya, ke dalam tubuh lewat lubang yang tersedia. Lubang tersedia seperti apa? Hidung misalnya, mulut misalnya, kan lubang nih, telinga kan ada lubang, lubang yang kemaluan misalnya kan itu lubang juga. Ada lubang lain ya, mungkin kalau lain lah. Nah, jika dimasuki tanpa melalui lubang yang tersedia, ini kan suntik ini memasukkan sesuatu tapi tidak lewat lubang. Di sini misalnya, ini kan bukan lubang. Mungkin di belakang, mohon maaf juga kan bukan lubang. Di bagian belakang itu disuntikkan misalnya. Atau vaksin misalnya, vaksin COVID-19 itu kan di sebelah di bagian bahu ya. Maka itu bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak membatalkan puasa. Memang ada perselisihan ulama di sini, tetapi yang umum, yang jumhur, yang masyhur, yang populer tidak membatalkan puasa. Perselisihannya paling berkisar antara apakah tergantung kandungan suntikannya katanya. Kalau kandungannya adalah protein atau makanan atau bisa mengenyangkan katanya, maka itu dapat membatalkan. Tapi kalau hanya obat ringan, hanya untuk obat sajalah, sebatas obat atau vitamin ala kadarnya, maka tidak membatalkan. Tetapi yang umum difatwakan oleh para ulama kita adalah apapun kandungan daripada bahan injeksi tersebut, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Masih ada 2 pertanyaan lagi, insya Allah akan kita kupas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kita kembali lagi bersama saya dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sebelum jeda tadi kita sudah membaca 3 pertanyaan dan alhamdulillah sudah kita jawab secukupnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi dari penanya yang sama, yaitu siapa tadi? Saudara Sahril Satriawan
ya dari Sikur. Tentunya kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan sebagai partisipasi dalam memajukan program ini ke depannya insyaallah. Nah, masih seputar puasa dan kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang keempat menyebutkan, wajibkah orang yang baru sembuh dari penyakitnya setelah sakit bertahun-tahun mengqadha puasanya? Dalam kurung sakit sampai 5 tahun misalkan. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu juga. Agar apa? Agar kamu dengan puasa tersebut dapat mencapai derajat takwa. Persoalannya bagaimana jika tidak mampu lantaran penyakit, ya, ataupun yang lainnya. Misalnya lanjut usia, tadi sudah kita jawab pada pertanyaan sebelumnya tentang orang yang lanjut usia karena tidak mampu atau tidak mampu berpuasa karena lanjut usia, itu dia tidak wajib berpuasa tetapi dikenakan fidyah dengan ukuran yang sudah kita paparkan tadi. Walaupun juga tidak lepas juga dari perbincangan ulama, perbedaan ulama, ada yang mengatakan sekian, tapi kita sebutlah satu hidangan utuh ya untuk satu hari kepada fakir miskin. Itu orang tua, orang yang lanjut usia, kan dia tidak mungkin ke depan semakin, ya pasti semakin lanjut kan begitu, maka otomatis semakin tidak mampu, maka dia tidak perlu mengqadha. Nah, kalau hanya lantaran penyakit sebagaimana yang ditanyakan pada pertanyaan yang keempat tadi kita baca, yang masih ada harapan sembuh dan ternyata betul sembuh walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, dikatakan di sini 5 tahun dia sakit. Subhanallah, semoga Allah menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin. 5 tahun dia sakit, entah sakit apa Allah alam. Tidak perlu kita sebut perumpamaan agar dijauhkan semua jenis penyakit dari kita semua, mudah-mudahan. Misalnya penyakitnya bertahun, tapi habis itu dia sembuh. Nah, setelah sembuh, apakah yang 5 tahun lamanya itu diqadha? Maksudnya 5 bulan. 5 bulan gitu kan, karena puasa Ramadan saja yang wajib diqadha. Atau dengan fidyah. Nah, di sini dijawab oleh Allah sendiri dalam surat yang sama walaupun ayat yang berbeda dengan yang kita baca tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana maridan aw ala safarin in ayyamin ukhar." Yang artinya barang siapa ya sakit, faman kana wa man kana maridan, barang siapa sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib diqadha, wajib diganti, tapi di hari-hari yang lain di saat dia mampu menggantinya. Jika dia mampu menggantinya, dalam arti dia memang sembuh dari penyakitnya atau sudah pulang dari musafirnya atau sudah melebihi sekian hari. Nah, berdasarkan ayat ini jelas bahwa orang yang sakit, apapun penyakitnya dan berapapun lama penyakitnya, jika dia benar-benar dinyatakan sembuh, sehat walafiat, dan dokter mengatakan Anda boleh berpuasa dan Anda sangat mampu berpuasa, tidak masalah, bahkan lebih menyehatkan misalnya, maka wajib mengganti semua puasa yang telah dilewati itu. Namun karena ini penting, ada fidyahnya juga bagi puasa-puasa. Kenapa ada fidyah? Karena ada batas waktu mengqadha puasa itu kan 1 tahun. Kalau sudah datang puasa yang akan datang, maka wajib diqadha plus ada fidyah, ada mud lagi yang harus dikeluarkan. Jika lewat 2 tahun maka didouble 2 mud. Nah, itu
Jadi artinya memperbanyak sedekah, memperbanyak memberikan makanan kepada fakir miskin, dan mengqadha yang 5 bulan itu. Tapi kebanyakan ya kan tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Jadi Anda bisa melaksanakannya selang sehari, selama setahun misalnya. Selang sehari mungkin dapat itu mungkin kurang setahun sudah terlunasi 5 bulan itu. Ya, kurang setahun. Jadi tidak mesti sekaligus gitu berturut, juga tergantung kemampuan. Tapi jika mampu seperti itu alangkah baiknya. Ya. Jadi diatur waktunya, namun sebaiknya dipercepat lebih baik. Dan nikmatilah ibadah, apalagi ibadah puasa ini tidak hanya bermanfaat untuk di akhirat, tapi sangat juga bermanfaat bagi kesehatan. Silakan bisa ditanyakan kepada ahli-ahli kesehatan betapa puasa itu sangat menyehatkan bagi tubuh manusia. Apalagi Anda baru pulih dengan puasa, maka Anda tambah fit, tambah kesehatannya tambah sempurna, tambah prima. Ya, mudah-mudahan berkat ibadah puasa ini Allah menyehatkan kita zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal satu pertanyaan, yakni kita baca nomor 5. Apa hukum puasanya orang yang mempunyai penyakit asma sehingga mau tidak mau dia harus menggunakan obat asmanya dengan cara dihirup jika penyakitnya datang? Iya, ada namanya inhaler itu kalau tidak salah namanya ya, yang dimasukkan ke hidung lalu dihirup begitu. Mungkin itu ya, tapi nggak tahu ya apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh pertanyaan, atau mungkin di mulut ya barangkali. Ada yang saya tidak tahu kurang pas seperti apa, saya kurang tahu untuk penyakit asma ini jenis obatnya yang kurang lebih lah begitu, dihirup. Mungkin dihirup begini ataupun inhaler di hidung itu. Baik, kita kembali ke awal tadi yang saya singgung mengenai apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, sekali lagi kita ulang, masuk ke dalam badan lewat lubang, ke dalam tubuh lewat lubang, dan yang masuk ini adalah sifatnya ain. Ain ini apa? Benda, sesuatu benda yang nyata, yang bisa dirasa, bisa benda lah. Seperti ya benda yang nyata gitu bendanya. Tapi kalau dia semacam udara atau semacam inhaler itu kan bukan benda. Dia sama seperti minyak angin misalnya. Kan memang ada yang masuk, tapi yang masuk itu tidak berupa benda yang sesuatu yang nyata gitu. Saya kurang tahu bagaimana menerjemahkan ain. Kalau dalam bahasa kitab-kitab fikih itu ain katanya. Harus ada ain, itu benda-benda. Saya mengartikannya benda yang nyata gitu. Seperti nasi kan itu nyata sekali nasi itu. Atau air juga nyata kan. Tapi kalau udara atau apalah yang masuk, asap juga barangkali, kecuali yang memang kental dan yang mengandung air, karena rokok itu memang kan masuk hanya asap, tapi itu benda yang nyata dan juga berair dia sesungguhnya. Asap rokok itu berair. Jadi kalau dihisap banyak, maka sesungguhnya banyak air yang masuk ke dalam. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apabila dia hanya bersifat berbentuk udara, atau mungkin ada istilah lain yang lebih tepat, mohon maaf saya tidak tahu. Yang jelas dia itulah ya, sama seperti kita menghirup bau-bau yang ada di sekitar kita. Entah itu bau, misalnya bau ketika kita mengisi bensin, kan itu tercium sekali dan kadang-kadang sangat keras ya. Seperti itu. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Maka demikian pula obat-obat tadi ya. Tetapi kan saya mohon maaf tidak bisa memastikan seperti apa obatnya, karena saya tidak tahu dan belum pernah mengalami, mudah-mudahan seterusnya. Tapi saya berharap penanya dan pemirsa bisa menyimpulkan sendiri. Jika obat yang dihirup itu ada kandungan airnya, ada kandungan yang kental dan dapat dikatakan benda yang nyata, ya batal. Apalagi dia masuk lewat lubang.
Tapi kalau dia serupa dengan inhaler itu yang dimasukkan di hidung, hanya berupa apa gitu, hanya berupa udara, jika hanya seperti itu tidak batal. Tapi jika ternyata yang masuk sesungguhnya berupa air, berupa zat-zat yang kental namun sifatnya kecil-kecil atau sangat nano istilahnya, tidak nampak, tapi sesungguhnya dia yang masuk itu adalah benda, maka itu membatalkan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan ad-darurah tubihul mahdhurah. Ada saat-saat di mana seseorang seperti keadaan barangkali yang tiba-tiba datang asmanya, dia mau tidak mau harus menghirup, itu insya Allah juga termasuk minal ma'fu, yang dimaafkan, yang masuk dalam darurat, ya, dan insya Allah tidak sampai merusak ibadah puasanya. Mudah-mudahan apa yang kita jabarkan ini dapat dipahami, dan kita nantikan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Insya Allah akan kita kupas bersama pada episode yang akan datang. Kirim video pertanyaannya ataupun ya teks pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab, hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.